Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari suatu penelitian yang kami teliti dalam suatu industri halal di sekitar masyarakat yang kita temui. Judul presentasi kita pada hari ini adalah jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong di Khizanah Gontor Rumah Potong Ayam. Pertama, latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman. Dalam satu undang-undang menyatakan ada sesuatu daging atau suatu makanan yang tidak boleh kita produksi, atau undang-undang yang menjelaskan tentang jaminan produk halal, tentang makanan apakah yang tidak boleh kita konsumsi. Yang itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 18 yang berbunyi, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 Ayat 3 meliputi bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di sini terdapat ayat Al-Quran yang menjadikan landasan tentang makanan halal, yaitu terdapat pada Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang berarti, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Dalam presentasi ini kami mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada peternakan ayam potong di Khizanah Gontor tempat potong ayam. Jadi kini ada suatu masalah yang ingin kami teliti, bagaimanakah tata caranya dan lain sebagainya, kita akan mengetahui. Kemudian tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada peternakan ayam potong. Mungkin di sini apakah yang telah terjadi di ayam potong ini sudah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tata cara penyembelihan potong ayam tersebut. Kemudian penelitian yang kita dari penelitian yang kita teliti, ya ini tentang terdapat dua manfaat. Yang pertama ya ini manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Kemudian dari landasan teori yang kita ambil, ya ini jaminan halal berasal dari dua kata, yaitu jaminan dan halal. Jaminan dalam kamus bahasa Indonesia berarti kepastian atau sesuatu yang dijamin oleh hukum. Kemudian yang halal, ya ini arti yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syarat. Jadi dua kata ini akan mendasari dalam penelitian kami saat ini, yaitu jaminan dan halal. Jaminan apakah sudah dinyatakan baik dalam melakukannya, dan halal sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak atau tidak dilarang oleh agama Islam. Kemudian ini tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai menggorok leher atau memotong. Kemudian di sini sedikit gambaran tentang yayasan atau sesuatu yang menaungi rumah Khizanah potong ayam yang terdapat di Pondok Modern Darussalam Gontor. Semua unit usaha berada di bawah naungan yayasan YPP-WPM, yang berarti Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern didirikan pada tahun 1959 yang bertepat pada tanggal 18 Maret. Dalam pembagian dan kegiatan yayasan terdapat jenis agro, manufaktur, kemudian dan jasa dan lain sebagainya. Dalam hal ini rumah potong ayam Khizanah Gontor masuk ke dalam kategori jasa, yaitu jasa untuk pemotongan ayam seperti itu.
Kemudian kita masuk ke tata cara penyembelihan hewan. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, urutan cara penyembelihan hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat lalu dihadapkan ke sebelah rusuk yang kiri agar mudah untuk menyembelih. Yang kedua, menghadapkan diri ke arah kiblat. Begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, potonglah urat nadi dan kerongkongannya di kiri kanan leher. Yang keempat, saat menyembelih agar membaca basmalah. Yang kelima, bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Kemudian yang keenam, setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, maka boleh dikuliti. Di sini terdapat beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, menyembelih sampai putus leher itu membuat makruh. Kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang ketiga, menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh Akhi Doni tentang mekanisme bagaimana tata cara potong ayam yang terdapat di Khizanah potong ayam, Khizanah rumah potong ayam yang terdapat di Pondok Modern Darussalam Gontor. Terima kasih. serta digunakan sebagai tempat memotong unggas atau ayam yang diperuntukkan bagi konsumen masyarakat. Khizanah Gontor rumah potong ayam Pondok Modern Gontor ini merupakan salah satu unit usaha milik Pondok Modern Gontor yang berada di bawah naungan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Modern yang terletak di Gontor Melara, Rogo, di sebelah selatan Pondok. Selanjutnya, struktur organisasi di sana Gontor Rumah Potong Ayam. Jadi yang pertama ada pembimbing yaitu Alustad Bambang Susatyotomo, MIKOM. Yang selanjutnya itu ada staf sama Alustad Abdulaziz. Yang kedua Alustad Buya Kolamin, yang terakhir Alustad Muhammad Haidar Asfa. Kemudian ada karyawan yaitu Pak Sugiban, Pak Tia, dan Pak Win. Nah, di sini ada pembagian tugasnya. Yang pertama, pembimbing itu mengawasi kinerja staf di sana untuk rumah potong ayam Pondok Modern. Yang kedua, staf di sana untuk rumah potong ayam yaitu bertugas untuk bertanggung jawab atas semua aspek operasional di sana untuk rumah potong ayam Gontor. Terakhir ada karyawan yaitu bertugas sebagai pelaksana unit usaha dari mulai proses pemotongan, pembersihan hingga sampai daging ayam siap untuk digunakan. Sekarang mengenai pelaksanaan penyembelihan, yaitu yang pertama di Zanah Gontor rumah potong ayam sendiri ini memiliki tahap-tahapan untuk melakukan produksinya, yaitu dari datangnya ayam dari broker ayam yang bernama PT Dinamika sampai proses penyembelihannya hingga akhir sampai nantinya dipasarkan. Yang pertama, penempatan ayam sebelum disembelih. Jadi waktu sore hari itu PT Dinamika atau broker ayam itu mengantarkan ayam sesuai dengan pemesanan oleh staf. Setelah itu di sana ada karyawan yang bersedia dan berjaga untuk menaruh ayam pada simpangan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengecek stok ayam sesuai dengan pemesanan, tidak berlebihan ataupun kekurangan dalam peletakan ayam. Dan ayam tersebut didiamkan selama kurang lebih 13 jam atau 14 jam. Yang kedua yaitu syarat penyembelihan ayam potong. Bagi kriteria penyembelih yaitu beragama Islam sudah dewasa. Dan itu penyembelih juga harus memahami tata cara penyembelihan secara Islam dengan nama Allah penyembelihan dan menghadap kiblat serta memiliki keahlian dalam penyembelihan. Itu dalam apa yang akan didapatkan dalam Khizanah Gontor rumah potong ayam sendiri. Sekarang lanjut ke kriteria ayam potong yang disembelih. Dalam hal ini dapat ciri-ciri ayam yang akan dipotong. Kalau ayamnya itu sakit, itu dapat dilihat dalam beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu dalam cara buang air besarnya, yaitu mengeluarkan lendir yang ada darahnya. Yang
Kedua yaitu badan ayam kurus, ayam tidak aktif, cenderung diam dan pasif, dan ada cacat ini bagian tubuhnya. Itu juga akan dipotong oleh pihak karyawan dan akan dikembalikan kepada dinamika. Dan nantinya akan mendapatkan gaji dari dinamika tersebut. Nah, sebelum memotong ayam diistirahatkan selama 12 sampai 20 menit. Fungsinya buat apa? Untuk agar ayam tidak stres, darahnya dapat keluar sebanyak mungkin pada saat dipotong dan cukup energi sehingga proses pemotongan berlangsung sempurna. Selanjutnya tempat dan alat penyembelihan ayam potong. Pada Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam, Hizanah selanjutnya untuk tempat yang kami teliti yang berada di Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam itu sendiri sudah memenuhi standar yang islami, yaitu dengan cara yang bersih, steril, dan sebagainya. Untuk proses penyembelihan ayam, yaitu ayam disembelih dari pukul 5 sampai pukul 10. Itu operasional dari Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam itu sendiri. Dan pada satu hari itu ayam di Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam dapat mencapai 300 kilo per harinya dan hanya dikerjakan oleh 3 orang karyawan. Dalam Islam seorang penyembelih itu wajib seorang muslim ataupun ahli kitab, serta penyembelih wajib seorang mumayyiz yang dapat membedakan meski masih anak-anak belum balik. Jadi penyembelih seorang anak yang belum berakal, orang sakit jiwa, serta orang yang mabuk ini tidak halal. Sebab mereka tidak memiliki kesadaran, keahlian menangkap, pengetahuan, serta soal penyembelihan. Selanjutnya proses pasca penyembelihan. Setelah ayam disembelih, dibiarkan terlebih dahulu untuk membenarkan ayam tersebut benar-benar mati. Jadi setelah disembelih ayam itu didiamkan tersebut agar memastikan ayam itu benar-benar mati. Setelah ayam benar-benar mati, ayam tersebut direbus ke dalam air panas untuk memudahkan proses pembuburan atau pencabutan bulu. Perendaman ini dilakukan sekitar 3 sampai 5 menit karena akan lebih mudah untuk proses pencabutan bulu ketika ayam masih dalam air panas. Kalau di Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam sendiri itu sudah menggunakan mesin bubut yang lumayan modern, di mana setelah ayam direndam langsung dimasukkan ke dalam tong khusus yang nanti bakal secara otomatis memisahkan bulu dengan daging ayam. Tujuan pencabutan bulu yaitu dengan mesin yaitu adalah agar pembersihan dan pencabutan bulu ayam menghemat waktu dan tenaga petugas mencabut bulu. Jadi seluruh aktivitas penyembelihannya dapat berjalan sesuai prosedur. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembersihan. Setelah dilakukan penyembelihan dan pembuatan bulu, maka langkah selanjutnya yaitu pembersihan, yaitu membersihkan organ dalam seperti jerohan dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan pemacaran. Setelah ayam dirasa bersih dan telah dipisahkan dengan organ dalamnya, maka selanjutnya tinggal dilakukan proses pemasaran, di mana dalam kegiatan pemasaran ini petugas masukkan dagingnya dalam batik sesuai dengan pesanan ataupun permintaan dari konsumen. Serta berikutnya daging siap dipasarkan. Untuk konsumen tetap Hizanah Gontor Rumah Potong Ayam sendiri antara lain yaitu seluruh unit usaha Pondok Muda Nurul Gontor, guru-guru senior atau biasa disebut Madamat, dan yang terakhir adalah masyarakat sekitar. Ini terdapat tempat-tempat penjualan ayam potong di Ponorogo dan survei minat masyarakat Ponorogo terhadap ayam potong. Berikut adalah data toko ayam potong yang terdapat di Ponorogo. Yaitu yang pertama ayam potong Mbak Nun, Mbak Sun. Yang kedua Bujim. Yang ketiga Butego. Terus
ayam potong dan bubut keliling. Yang kelima, ayam potong gelang sari dan seterusnya. Sikap masyarakat terhadap ayam potong dikategorikan baik. Norma subjektif masyarakat Ponorogo yang minat terhadap ayam potong dalam setiap harinya selalu ada, bahkan meningkat. Jadi setiap harinya semakin meningkat. Dari itu usaha rumah potong ayam tersebut merupakan merupakan unit usaha, merupakan usaha yang menjanjikan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dicoba sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jaminan halal dalam proses penyembelihan di Danang Gontor Mahfud sendiri itu sudah terjamin halalnya. Nah, untuk saran bersumber daripada hasil penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran seperti berikut, yaitu yang pertama, bagi pengusaha pemotongan ayam harus lebih memperhatikan lagi semua proses penyembelihan ayam potong agar sesuai dengan syariat Islam, agar tercipta produk ayam yang halal. Hal ini sangat penting sebab daging ayam masih dikatakan haram apabila proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak akan halal kalau tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bagi konsumen agar lebih teliti dalam membeli daging ayam di peternakan ayam. Sebaiknya konsumen memastikan terlebih dahulu proses penyembelihan ayam yang dilakukan supaya konsumen, terutama umat Islam, umat Muslim, bisa mengkonsumsi makanan yang telah terjamin. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.